buat saya pribadi dan khususnya buat kita bersama, ya itu sehubungan dengan situasi keadaan umum saat ini yang lagi sedang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas saudara kita yang nun jauh di sana, karena itu juga bagian daripada umat Islam di Palestina. Karena ini menjadi sebuah ibroh buat kita, tausiah buat kita bersama. Artinya kita tidak boleh begitu saja masa bodoh, menutup mata, tidak boleh. Tetap kita harus peduli walaupun kita tidak bisa banyak membantu. Karena apa yang terjadi itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat besar. Karena itu sudah pada perkara yang sifatnya vital, peperangan. Itu sangat besar. Yang di dalamnya banyak menimbulkan korban, khususnya dari kalangan sipil, anak-anak dan wanita. Ini sangat-sangat menyentuh hati. Nah, karena Nabi sendiri melarang kalau seandainya kita orang Islam terjadi sebuah pertikaian atau suatu permasalahan yang sampai menimbulkan terjadi yang namanya konflik peperangan, itu dilarang. Yang di dalamnya bisa menimbulkan korban kepada para wanita dan anak-anak serta orang-orang tua yang dikenal dengan istilah mustada'afin. Nggak boleh. Islam nggak boleh seperti itu. Jadi kita sangat-sangat membenci, sangat-sangat tidak menyetujui, ya, sangat tidak suka dengan kejadian konflik tersebut karena banyak memakan korban dari kalangan para wanita dan anak-anak seperti itu. Sehingga wajiblah bagi kita untuk mendoakan. Dalam setiap ada kesempatan kita doakan agar kiranya Allah memberikan pertolongan, memberikan bantuan dan memberikan solusi. Karena peperangan yang ada di sana itu juga tidak bisa lepas dari mata rantai saudara. Ini yang perlu saya ingatkan. Loh, saudaranya dari mana? Ya karena mereka itu adalah saudara dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang-orang Israel, Yahudi, dan orang-orang yang ada di Palestina yang berasal dari Arab, itu mereka adalah saudara seayah lain ibu asalnya. Walaupun sudah berbeda agama, tapi secara garis nasab tetap tidak boleh dihilangkan. Harus diakui bahwa itu saudara. Seperti itu. Yang walaupun berbeda agama dan berbeda keyakinan, hak-hak nasab ini tetap harus dijaga dan diperhatikan walaupun hak-haknya terputus dengan sebab perbedaan akidah atau keyakinan, tapi tetap harus dihargai dan dihormati, tidak boleh dihilangkan. Umpamanya saja itu dari silsilah nama-nama orang tuanya tetap itu. Walaupun orang tuanya tidak beriman, tetap disebutnya harus disebut kayak Zaid bin Haritsah kan nggak beriman. Karena Islam belum masuk saat itu, tetap seperti itu. Jadi tidak boleh dihilang. Artinya kita harus mengakui bahwa fakta itu harus kita terima. Bahwa itu saudara. Itu pelajaran loh. Konflik yang terjadi itu hikmah adalah merupakan sebuah perang yang tadinya mereka ada punya ikatan saudara, tapi karena perbedaan keyakinan yang berubah sehingga timbullah menjadi sebuah konflik. Seperti semakin besar menimbulkan konflik karena perbedaan keyakinan seperti itu. Maksudnya kita harus mengambil hikmah, jangan sampai terjadi di negeri kita. Jangan perbedaan keyakinan, ya kan? Kemudian perbedaan lagi pengembangan daripada ras nasab, ya. Karena nasab ini kan makin lama makin mengembang. Yang tadinya ketemu lama-lama makin jauh. Contohnya Israel, ya kan? Dengan bangsa Arab dulunya ketemu di satu bapak, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Punya anak dua, beda istri. Yang Sarah punya anak namanya Ishak, yang Hajar punya anak namanya Ismail alaihi salam. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, Yakub karena punya kebiasaan yang baik, seringkali di malam hari itu merenung, bertafakkur, wa yazkur wa tafakkur fil lail, ya.
Karena kalau orang berzikir tafakur di malam hari itu nggak bisa duduk, kalau duduk pasti tidur, maka dia bergerak, berjalan. Kalau dia bergerak jalan berarti dia melek. Oh, coba buktiin deh. Kita misalnya malam nih kita nggak tidur, zikir. Itu mau nggak mau tuh nggak bisa zikir pagi pasti tidur. Mau nggak mau harus bergerak, diiringi dengan bergerak, zikir, duduk, kemudian ngantuk, bergerak lagi, putar-putar. Nah itulah kebiasaan Nabi ya. Yakub alaihi salam. Akhirnya dengan kebiasaan dia berzikir, bertafakkur di malam hari, dia mendapatkan adalah dengan gelar Israel, yang sekarang disebut dengan kata Israel. Israel punya keturunan, salah satunya Yahuda yang menjadi Yahudi. Dan kita nggak boleh terlalu membenci. Gitu. Kenapa? Karena punya mata rantai, tali nasab dan tali keyakinan. Nah itu kenapa? Ya karena kita juga banyak yang nama-namanya mengambil dari nama-nama yang sumbernya dari kaum Yahudi dan kaum Bani Israel. Ada nggak di sini namanya Yusuf? Itu nama orang Israel, Bani Israel. Ada kan namanya Bunyamin? Tuh orang Betawi kan? Itu namanya orang dari Bani Israel. Yakub ada. Nah, nama Yakub ada. Nama Musa, Sulaiman. Itu nisbatnya kepada orang-orang Bani Israel. Jadi nggak boleh kita membenci. Itu fakta bahwa kita memiliki tali persaudaraan dalam keyakinan, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu. Walau perkembangan terakhir mereka berubah, tapi itu tetap tidak boleh kita lupakan. Nah ini sebuah pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya. Karena tetap Allah menginginkan tidak terjadinya peperangan. Nah Allah memerintahkan seperti itu. Harus timbulnya rasa kasih sayang. Dalam hadis bisa kita lihat dalam hadis kumpulan Imam Tirmizi. Nabi menjelaskan di sana gitu. Arhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, kasihinilah apa-apa saja orang-orang yang ada di bumi, maka akan disayangi oleh apa-apa saja yang ada di langit. Tuh, seperti yang ada yang namanya apa saja di bumi kan macam-macam. Ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman. Seperti itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, kita tetap membenci itu. Konflik yang terjadi, apalagi ketika itu menimpa saudara kita sama bertambah rasa ketidaksukaan kita, kepedulian kita, apalagi itu menimpa kalangan para mustadafin, kaum orang-orang yang doif, wanita dan anak-anak yang tidak boleh dilibatkan dalam sebuah konflik yang namanya peperangan. Bahkan peraturan internasional pun juga sama seperti itu, tidak boleh. Di peraturan ke manusia pun juga tidak boleh. Tapi tetap sebagai sesama muslim kita harus peduli. Harus sekurang-kurangnya bisa ikutlah merasakan. Karena dengan tegas ya, Rasulullah menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Gitu. Masalul mu'minin fitadoihim watarahumihim masalul jasad. Perumpamaan, permisalan orang-orang yang beriman dalam hubungan persaudaraan dan kasih sayang sesama muslim, sesama mukmin, masalul jasad, seperti perumpamaan tubuh yang kalau salah satu tubuhnya mengalami kondisi sakit, apa jari tangannya, apa kupingnya, apa jempolnya, apa giginya, maka seluruh tubuh itu akan merasakan sakit, akan mengalami demam. Artinya ada sebuah ikut merasakan. Nah, baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang ingin saya sampaikan. Itu yang jauh, yang saat ini menggugah perhatian kita dan perasaan kita, apalagi yang dekat, yang insya Allah nanti kita akan ikut membantu saudara-saudara kita yang memiliki kegiatan ataupun acara.
harus merasakan. Kalau gembira ya ikut harus merasakan gembira juga. Makanya diadakannya yang namanya walimah, adanya undangan, pesta, kumpul bersama-sama untuk menikmati hidangan, apa saja hidangannya. Itulah namanya walimah. Seperti itu. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit nasihat perkuat hubungan ukhuwah Islamiyah kita, kepedulian kita sesama muslim. Kenapa? Karena zaman makin canggih, kehidupan orang cenderung mengarah kepada hidup individualis, tidak lagi banyak membutuhkan saling kerjasama. Walaupun itu tidak mungkin bisa hilang, tapi itu semakin berkurang. Seperti kita mau apa-apa sekarang melalui HP, ya kan? Tapi tetap nggak semuanya bisa melalui HP, ya kan? Contohnya ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, nggak bisa kan melalui HP kan? Harus kita bareng-bareng sholat Jumat. Seperti kalau kita mau ada acara seperti ini, ya harus bareng-bareng. Begitu. Kayak kita juga mamanya ada acara melahirkan, kan harus bareng-bareng kan? Jadi tetap harus dijaga kebersamaan itu. Demikian saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan majelis kita tetap mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Begitu juga dengan jamaah yang ada di dalamnya dan lingkungan yang ada di sekitarnya juga mendapatkan curahan rahmat, berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan dan kesalahan, utlubul afwa, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Qul amin antum bi khairin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa akhiru da'wa jazakumullahu khairan katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.